Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini pengen saya menyampaikan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada saat ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya John Ricardo Halal, prodi teologi. Saya juga masih menempuh pendidikan di STP Pantai Kosta Sumut Aceh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya pengen menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang jemaat Laodikia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Begini firman Tuhan: barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah jemaat Laodikia. Sebelum saya menyampaikan isi dari khotbah saya atau isi dari firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita mengetahui di mana itu Laodikia. Apakah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sudah tahu di mana itu Laodikia? Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan bagi kita di mana itu Laodikia. Kota Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terletak 60 km sebelah tenggara dari kota Philadelphia, berdekatan dengan Hierapolis dan Kolose. Itu yang kota Laodikia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terletak 60 km sebelah tenggara dari kota Philadelphia. Mungkin ada saudara yang pengen ke sana nanti, itulah tempatnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota ini sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal sebagai suatu wilayah kosong di Turki yang bernama Denizli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota ini sudah tidak ada lagi. Tetapi walaupun sudah hancur, sudah tidak ada lagi, kata orang-orang yang di luar sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita supaya kita mengenali di mana itu kota Laodikia. Biarpun demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota purbakala ini masih bisa dikenali bentuknya dari puing-puing yang tertinggal. Kalau mau ke sana nanti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita lihat nanti dengan puing-puing yang masih tinggal di sana. Masih ada sisa-sisa yang masih ada, sisa-sisa bangunan di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa itu Laodikia. Dan perlu juga kita mengenali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan Laodikia. Yaitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Laodikia ini adalah kota yang paling kaya. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Laodikia ini adalah kota yang kaya. Kaya dalam bentuk apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu kota ini terkenal sebagai pusat perbankan atau transaksi uang. Dan juga kota ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota yang menghasilkan wol hitam. Kita tahu bahwasanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya teliti bahwasanya wol itu sangat mahal sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Laodikia ini adalah kota yang subur, di mana kesuburan tanahnya di sana menghasilkan banyak rumput untuk domba, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga menghasilkan wol, khususnya wol hitam yang bermutu tinggi, artinya yang mahal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kota atau Laodikia ini adalah mempunyai sekolah yang luar biasa, yaitu apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sekolah kedokteran.
Luar biasa lagi kota ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kota ini pun mempunyai sekolah kedokteran yang menghasilkan sedet mata. Luar biasa kota Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kota yang kaya. Kota ini juga menghasilkan istilahnya transaksi uang. Bahkan dari sana juga yang namanya penghasilan atau koin dari sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga kota Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota yang mempunyai sekolah kedokteran, sekolah yang luar biasa. Mungkin saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan tergerak nanti pengen sekolah di sana, datang aja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah malu-malu untuk menempuh sekolah kedokteran di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga kita ketahui bahwasanya kota yang kaya ini, kota yang luar biasa ini dibenci oleh Tuhan. Tetapi kota ini juga sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa kota ini sangat dibenci oleh Tuhan? Kalau kita lihat secara saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati secara jasmani. Karena kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Mereka mempunyai yang namanya sekolah kedokteran. Dia juga kota yang perbankan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau transaksi uang di sana. Dan juga menghasilkan wol hitam di sana yang bermutu tinggi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sayang sekali kota ini dibenci oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Tuhan benci atau marah kepada mereka? Apa yang membuat Tuhan benci? Apa yang membuat Tuhan marah kepada Laodikia ini? Secara apa Laodikia ini nggak mungkin Tuhan benci, karena mereka juga orang yang luar biasa, orang yang terkaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat alasannya mengapa Tuhan marah, benci kepada jemaat Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Laodikia ini suam-suam kuku atau tidak panas, tidak dingin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh buka Alkitab kita yang terambil dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang begitu luar biasa. Bahkan di ayat 16 bagian B, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu kata-kata yang luar biasa yang dilontarkan atau yang diberikan kepada jemaat Laodikia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana? Kenapa bisa begitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kenapa bisa Tuhan memuntahkan mereka? Karena salah satu jemaat Laodikia ini suam-suam kuku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak panas dan tidak dingin. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain atau bahasa Yunani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kliaros, hangat-hangat kuku, dalam makna metaforis setengah hati tanpa semangat, merupakan keadaan yang mati suri. Itu artinya tadi suam-suam kuku tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hangat-hangat kuku atau setengah hati, kurang semangat. Itu yang Tuhan tidak suka dengan jemaat yang ada di Laodikia. Mereka suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga jemaat Laodikia yang dinyatakan hangat-hangat kuku hingga tak bermanfaat. Sehingga bisa dikatakan jemaat Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bermanfaat di hadapan Tuhan.
tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tadi mengatakan bahwasanya aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu peringatan yang begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa jemaat ini dibenci oleh Tuhan. Itu yang pertama, karena jemaat Laodikia ini suam-suam kuku atau tidak panas atau tidak dingin. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa jemaat atau Laodikia ini dibenci oleh Tuhan? Kenapa Laodikia ini dimarahi oleh Tuhan? Karena mereka juga merasa sudah punya segalanya. Sombong, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca dalam ayat 17 begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Laodikia ini sombong. Sombong, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merasa sudah punya segala sesuatunya. Mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah merasa punya segala sesuatu. Bisa beli ini, bisa beli itu, saudaraku. Karena kenapa? Mereka kaya. Mereka banyak uang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemana saja mereka banyak uang bisa. Apalah dayanya kita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang masih belum punya uang yang banyak. Tetapi sayang sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka kaya, tetapi Tuhan benci. Karena mereka sombong, saudara, mengandalkan diri sendiri. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Kita sama membaca, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di sebelah kanan saya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu alasannya kenapa Tuhan marah kepada Laodikia atau jemaat Laodikia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka sudah sombong, mereka tidak lagi perlu Tuhan karena mereka sudah banyak uang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan juga yang mengandalkan kekuatannya. Mari kita, saudara, kalau mau diberkati, andalkanlah Tuhan. Prioritaskanlah Tuhan. Nomor satu, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa memiliki segalanya tetapi buta rohani? Cuma Laodikia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun banyak uangnya, walaupun banyak dia kaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali dia buta rohani. Itu yang menyebabkan dia bisa sombong, lupa diri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia buta rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada jemaat Laodikia itu? Yang Tuhan inginkan adalah, kita baca ayat 18, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau di sini? Apa yang Tuhan inginkan kepada jemaat Laodikia ini? Kata membeli tadi yang sudah kita baca, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu
dari Tuhan hal ini tidak berarti bahwa keselamatan dapat dibeli, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi berarti mereka harus datang kepada Kristus dan menunjukkan pada hati yang remuk, sedih, dan menyesal. Itulah yang Tuhan inginkan kepada jemaat Laodikia ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, sedih, dan menyesal. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang ditawarkan Kristus supaya jemaat Laodikia ini boleh layak di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, membeli emas yang sudah teruji agar mereka kaya. Kaya bukan dalam segi materi, tetapi secara rohani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, atau itu yang Tuhan beri, atau itu yang Tuhan tawarkan bagi jemaat yang ada di Laodikia. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pakaian putih, kesucian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar ketelanjangan mereka tertutup dan membuatnya layak berdiri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya boleh mereka layak di hadapan Tuhan, supaya boleh mereka diberkati oleh Tuhan secara rohani. Harus mereka suci, harus mereka memiliki karakter Kristus, supaya mereka layak di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ditawarkan oleh Kristus bagi mereka, minyak yang melumas agar dioleskan ke mata, dan mata mereka dicelikkan, dan mereka bisa melihat kemiskinan rohaninya. Itu artinya kenapa Tuhan tawarkan supaya mereka memberikan minyak yang melumas ini, supaya dioleskan di mata mereka, supaya boleh mereka melihat kemiskinan rohani mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan tawarkan kepada jemaat Laodikia. Mari kita menjadi jemaat yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, tidak buta rohani, tahu kita kehendak Tuhan, tahu kita apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan Tuhan marah kepada jemaat Laodikia? Yaitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sayang kepada jemaat Laodikia. Bisa kita baca di dalam ayat 19, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan marah kepada jemaat Laodikia karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya di dalam ayat 19 ini mengatakan bahwasanya barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan membenci kita, Tuhan marah kepada kita, bukan karena Dia benci kepada kita, saudaraku, tetapi Dia sayang kepada kita. Dan yang keduanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan peduli bagi kita. Bisa kita baca dalam ayat 20 sampai 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu alasan Tuhan kenapa Tuhan marah kepada jemaat Laodikia. Yang pertama tadi, Tuhan sayang kepada mereka, dan juga Tuhan peduli bagi mereka. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya jemaat Laodikia ini dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita lebih lagi meningkat di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan, perlu kita harus mencelikkan mata yang masih buta.
supaya kita tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak perlu kita banyak harta, banyak uang. Untuk apa saudaraku kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan? Tuhan marah, Tuhan benci bagi kita. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau kita sudah banyak uang, lupa kita akan Tuhan, lupa kita akan janji Tuhan. Dan kesimpulannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu jangan terpaku dengan kenyamanan Anda saat ini, dengan memiliki semuanya. Itu sia-sia semua kalau kita buta rohani. Tetapi bila kita mengutamakan Tuhan, pasti diberkati secara jasmani dan rohani. Ayat penutup bagi kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi cari, Matius pasal 6 ayat 33, beginilah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan kepadamu, baik itu jasmani maupun itu berkat rohani. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.